dosara tutoanu mengairi rumah sungguh dasina dasi tene kosa gena Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya sahabat budaya. Kembali saya Yuni Daimbaji menemani Anda di Pro 4 RRI Makassar dan kali ini program acara obrolan budaya. Sahabat budaya, kami tentunya menghadirkan obrolan budaya Kelong-Kelong Pasikola media pembentuk karakter usia dini. Nah, tentunya kami bekerja sama dengan Universitas Fakultas Ilmu Budaya dari Universitas Unhas ya. Nah, tentunya dari yang akan mengisi obrolan budaya sampai kurang lebih 50 menit ke depan ada Nursyam SSM Hum, beliau dari Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nursyam. Iya. Halo. Oke, saya menyapa dulu. Halo. Iya. Halo. Iya, ini saya masih coba untuk Oke, Pak Nursyam, halo. Iya, halo. Iya, suara saya kedengaran di situ, Pak Nursyam. Iya, jelas. Jelas sekali. Iya, tapi belum terdengar di sini, Pak ya. Tunggu sebentar. Coba Pak Nursyam bicara dulu, Pak. Halo Pak Nursyam. Iya. Halo, selamat siang. Iya, gimana kabar Pak Nursyam? Alhamdulillah sehat. Meskipun tunggu hujan ya. Iya. Kabar baik. Kenapa bisa ditunggu hujan ini Pak Nursyam? Menunggu hujannya di mana Pak Nursyam? Ini di Takalar Ibu. Sudah hampir 2 minggu tidak pernah hujan. Oh. Kasihan. Tidak terlalu jelas ini Pak. Bentar ya Pak Nursyam, kami masih ya. Oke. Posisi sekarang di mana Pak Nursyam? Di Takalar ya? Ya, di Takalar. Oke. Iya, suaranya sudah ada, ketemu. Iya. Oke, jadi kita cerita ini obrolan budaya tentang Kelong-Kelong Pasikola media pembentuk karakter usia dini. Kelong-kelong pasikola ini kayak bagaimana ini Pak Nursyam ini? Iya. Ini kelong-kelong pasikola itu ini sering kita jumpai di kalangan anak SD. Ini pelajaran bahasa daerah, bukan lokal. Tapi saya tidak tahu sekarang karena kebanyakan SD itu tidak lagi belajar ini bukan lokal bahasa daerah. Iya. Padahal kelong-kelong ini saya rasa memang sangat penting diajarkan di sekolah, apalagi khususnya anak SD. Oke. Baik Pak Nursyam, suaranya kayaknya putus-putus ini Pak Nursyam. Tapi masalah jaringan ya Bu? Iya.
Halo Pak Nursyam. Ya, kalau Iya, ini tadi coba dijelaskan dulu bagaimana nih kelong-kelong pasikola. Iya. film-film pasikola ini biasa kita jumpai di anak SD pelajaran lintas daerah. Mm-mm. Hanya saja itu ya, kan banyak nih sekarang sekolah yang tidak lagi mengajarkan kekuatan lokal di sekolahnya. Mm-mm. Kenapa? Sehingga film-film ini hanya mungkin generasi yang sekarang umur 20-an yang tahu, pun sering dengar di radio mungkin bisa, Iya. kaca juga sering didengarkan. Jadi kalau ini kan biasanya bentuknya berpola. Mm-mm. Dia juga sama dengan pasang kilo. Iya. Ini saya ada susun, Iya. ada 7 kelong. 7 kelong ini. Ya, pasikola. Iya. Ada 7 kelongnya. Sementara Bisa diuraikan satu-satu nih. Pertama mau dulu. yang pertama dulu. Iya. Jadi kalau yang pertama ini bunyinya seperti ini. Mana jaya donu, Mhm. mana tabu barang, susah jagoan untuk mendapatkan sekolah. Iya. Jadi artinya ini di sini kita diajarkan bahwa meskipun kita punya banyak harta benda, baik itu gembala maupun warisan, tapi di sini pesannya kita akan tetap susah ketika kita tidak berpendidikan. Tapi ini kelong-kelong pasikola ini Pak Nursyam diiringi juga dengan musik atau cuman kayak semacam syair begitu? Kalau musik ini dia lebih kepada kreativitas, biasanya begitu. Mhm. Kalau mau diiringi musik itu biasanya hanya unsur kreativitas. Tapi kan unsur kreativitas ya. tujuannya itu pasangnya. Iya. Jadi maknanya ini yang penting. Kalau Iya. iringan musik itu dia tetap namanya kreativitas. Kan ini penambahan. kelong-kelong tuh kelong berarti lagu ya Pak Nursyam ya. Iya. Iya. Oke, jadi tadi Kalau kelong pertamanya pasikola. iya. Itu lagu pertama itu yang menggambarkan bahwa kenapa sekolah itu penting. Mm-mm. Itu berapa bait itu Pak Nursyam? Ya, Berapa bait itu anunya, syairnya, kelong-kelongnya? Satu lagu begitu. yang terbaik itu polanya 8858. Jadi baris pertama 8 suku kata, Mm-mm. kedua 8 suku kata, Iya. baris ketiga 5 suku kata, dan yang keempat itu 8 suku kata. Jadi polanya 8858. Oke. Iya, dijelaskan dulu tahu apa Nursyam ini kepada pendengar seperti apa ini kelong-kelong pasikola dari apa terdiri dari 8 suku kata ya. Di awal lagu itu menceritakan apa begitu, Pak? Kalau untuk ini kelong pertama, Iya. ini memberikan penggambaran bahwa sebenarnya pendidikan itu sangat penting. Mhm. Karena dijelaskan meskipun kita mempunyai banyak harta, itu kita bisa merasa susah ketika tidak punya pendidikan. Mm-mm. Ketika kita tarik dari sisi realita, ternyata memang ketika kita tidak berpendidikan ya, Iya. tanda kutip, pendidikan itu juga mungkin dari pengalaman boleh, tapi legumnya kita dapatnya kan dari sekolah. Mm-mm. Ketika kita punya banyak harta, ketika tidak berpendidikan, itu biasanya hartanya habis, Bu. Hartanya habis. Iya. Jadi maksudnya di situ ternyata pendidikan penting ini, meskipun kita punya banyak harta warisan, tapi dia tetap penting. Kelongnya yang bisa diuraikan itu Pak Nursyam apa saja? Dia kan bahasa Makassar ya, bisa mungkin dibacakan atau dinyanyikan dulu satu judul, kemudian diuraikan maknanya. Silakan Pak Nursyam. Itu tadi yang pertama. Ini Iya. lagu kedua saja. Lagu kedua ini bunyinya seperti ini. Ikat teh pasipolaya, lintak-lintak diambangu, dan lintak tung asung kenawan-nawan. Mm-mm.
Nah di sini Oh, dia cuma diajarkan. singkat sekali ya Pak ya, Pak Nur Syam ya. Saya Iya pikirnya itu singkat. satu lagu itu durasinya sampai kalau dinyanyikan sampai eh 3 menit ya atau 2 menit. Oh, Ini cuman 2 baris apa 2 kalimat ya? empat, empat. Pokoknya dia 4 baris, 1 baris. Dia seperti pantun nih Bu. Jadi kalau Oke, berarti pantun ya, kayak semacam syair begitu Pak Nur Syam. Karena kalau kita berpikir ini kelong-kelong pasikola, kelong itu kan lagu. Jadi ini oh seakan-akan iya. kita menyanyi sampai ini, Pak. Sampai selesai satu lagunya begitu. Iya, Oh silakan. ya Mungkin dijelaskan ini dulu bagaimana kelong-kelong pasikola yang awalnya seperti apa, terus itu kenapa bisa ada ini kelong-kelong pasikola ini? Iya, untuk kelom pasikola. Kalau iya. kita bicara tentang risetnya kapan ada, ini belum pernah ada yang saya baca atau belum pernah Mm-mm, saya temukan. mm-mm, Karena eh, di Makassar sendiri kan sekolah ini ada mungkin, eh, saya berpikir nenek saya juga belum sekolah, berarti 2 generasi di atas saya itu mm-mm, baru masuk sekolah. mm. Jadi bisa dianggap bahwa kelong-kelong pasikola ini sebuah cair atau kelong-kelong yang baru. Oke. Tapi yang pentingnya itu adalah isinya. Hmm. Kok bisa ya orang-orang tua kita terdahulu yang membuat kelong ini mampu merangkai sebuah kalimat yang isinya luar biasa. Iya. Oke. Misalnya ini ya, kelong ini ya. Ikat te pasikola ya, lintak-lintak yang bangun, dan lintak tuan tasung kenawan-nawan. Mm-mm. Itu artinya kita sebagai anak sekolah ya, itu harus rajin secepat bangun pagi. Ini kan sering juga kita dengar ya, bahwa rezeki itu dijemputnya di pagi hari, Iya. karena kalau kesiangan dia bisa dipatok ayam. Terus ini Jadi digunakan pada saat apa bagusnya ini Pak Nur Syam ini kelong-kelong pasikola ini untuk membentuk karakter usia dini? ya ini sebenarnya tantangannya. Kenapa? Karena kelong-kelong ini seharusnya kita ajarkan pada anak usia dini, misalnya Mm-mm. sekolah dasar, itu harus diulang-ulang terus. Kenapa? Karena ketika seorang siswa itu mendengar kelong ini sering serap. Ketika sering didengar, maka akan tertanam dalam mindset mereka bahwa oh, kita sebagai anak sekolah itu memang harus seperti ini. Mm-mm. Nah itu. Jadi ini kan tadi apa syair. Apakah ini digunakan juga ada tradisi orang Makassar ini yang saya ingat itu Ak Royong. Ada kaitannya tidak dengan kelong-kelong pasikola ini? Ak Royong. Ketika kita mengayun anak, menidurkan anak, kita sambil memberikan syair-syair yang baik dalam bentuk bahasa daerah begitu Pak. Kalau royong itu sepemahaman saya, Mm-mm. royong ini bentuknya berbentuk dongeng. Oke, oh dia berbentuk dongeng. Jadi beda dengan ini kelong-kelong pasikola di. Kelong-kelong ini bisa dikatakan masuk juga apa ya? Karena kan Papasan juga. karena kan ada makna yang terkandung di dalam kelong-kelong Iya. pasikola ini. Apakah bisa digunakan pada saat kita menidurkan anak begitu? Kalau menidurkan anak mungkin masalahnya kan untuk menidurkan anak itu kita butuh media atau share yang panjang. Nah, sedangkan kalau ini bisa dibilang sangat sangat singkat karena Oh, singkat sekali ya. 4 detik. Iya. Kalau kita kumpulkan cuma 2 kalimat. Kalau kita Oke. gabung dari 4 detik mungkin 2 kalimat. Iya. Jadi kalau menidurkan anak itu biasanya kita gunakan dongeng.
Royong. Ya baik. Kita kembali ke kelong-kelong pasikola. Jadi pada saat kapan ini bagusnya untuk diberikan kepada anak usia dini? Ini bagusnya di anak SD. Ini umur 6 sampai 10 tahun. 6 sampai 10 tahun. 6 sampai 10 tahun, iya. Karena usia 11 tahun, 12 tahun itu kan usia yang aktif. Anak-anak itu aktif. Jadi lebih cenderung pada bagaimana melakukan hal di luar rumah. Kalau umur 6 sampai tadi yang 10 tahun itu masih sering di rumah, masih bisa masih bisa dikasih petunjuk. Tapi kalau umur 11 sudah rewel. Biasa. Iya. Ya, halo Pak Nursyam, suaranya hilang ini Pak Nursyam. Iya. Oh, jaringan tak mungkin bisa bergeser dulu karena agak putus-putus jaringannya Pak Nursyam ini. Iya. Oke, jadi tadi sudah ada 2 lagu yang sudah disampaikan. Yang pertama itu tentang pentingnya sekolah ya, pentingnya belajar. Terus yang kedua tadi apa ini Pak Nursyam? Lintak-lintak ki ambangun. Artinya cepat bangun. Artinya kita diajarkan untuk melakukan aktivitas di pagi hari. Oke, baik. Iya. Iya. Bagaimana? Udah jelas suaranya ya? Masih putus-putus ki Pak Nursyam, suara tak di sini. Mungkin cari posisi bergeser dulu. Jadi sebentar kita lanjut ya Pak Nursyam, sambil Pak Nursyam bisa bergeser di lokasi jaringan yang lebih baik lagi. Kita dengarkan dulu satu lagu berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Weh, aga je cerita ko HP sapo. Masapa-sapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engkesi berita baru. Weh, aja na sembara berita baca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita baleta baca. Ya riga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makut Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawan ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi tu wis sesapo. Ya kau mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin ni. Mana salah ada sapo. Pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na. Magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi. Luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik, kita lanjut lagi di program acara obrolan budaya Kelong-Kelong Pasikola Media Pembentuk Karakter Usia Dini. Baik, Pak Nur Syam, silakan. Kita tadi sudah ada dua lagu ya, dua kelong-kelong Pasikola. Ya, kemudian kan ada 7. Ini Pak Nur Syam karyanya sendiri nih yang kita buat ini. Oh, bukan. Bukan. Ini justru kelong-kelong ini saya dengar waktu saya sekolah di SD. Oke, baik. Iya. Nah, kita lanjut ke kelong ketiga ya. Iya, silakan. Ini bunyinya ikat pasikolaya, tujuan yang kita sekolah. Lagi teruki pelajaran nagurunta. Iya. Nah, di sini poinnya bahwa kita sebagai anak sekolah itu diberikan wadah sekolah itu diperuntukkan menerima pelajaran dari guru. Iya. Terdengar? Iya, terdengar, Pak. Oke. Jadi di sini dijelaskan bahwa kita sebagai anak sekolah itu harus mendengarkan perkataan guru. Jadi baik di sekolah, guru ini diibaratkan baik di sekolah, di rumah maupun di luar rumah. Jadi guru itu kita anggap sebagai orang tua. Jadi kita harus mendengar pada orang yang lebih tua. Iya. Oke. Halo, Pak Nur Syam. Ya. Iya. Halo, Pak Nur Syam. Ya, halo. Oke. Ya, lanjut di lagu yang ketiga, Pak Nur Syam. Silakan. Kelong-kelong Pasikola yang ketiga, iya. Ini kelong-kelong Pasikola yang ketiga itu berbunyi kata Pasikola yang berbunyi sekolah. Artinya kita anak sekolah itu harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu di sekolah. Nah, itu rugi pengetahuan guru. Artinya kemudian kita menerima apa yang diberikan oleh guru kita, mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita. Nah, ini aplikasinya tidak hanya di sekolah, Ibu. Iya. Ini di sekolah aplikasinya. Jadi boleh saja ini gurunta itu bisa diartikan sebagai orang yang mengajar kita baik di rumah maupun di luar rumah atau di luar rumah. Jadi siapapun yang memberikan kita ilmu itu harus kita dengarkan. Iya. Nah, inilah intinya kenapa film-film sekolah ini perlu kita perdengarkan kepada anak-anak. Iya. Supaya mereka menerima atau tertanam dalam dirinya mindset bahwa anak sekolah itu harus mendengar. Ketika diberitahu itu harus menerima. Oke. Itu film ketiga.
Yang ke ya dibacakan sampai ke long ke-7 Pak Nur Syam. Keempat atau saya bacakan semua saja? Iya. Yang keempat, kate pasikulaya penebat tubuh ribala tena kingaru puna saya lagi kadokan. Itu mau saya jelaskan dulu atau lanjut lagi? Iya, dilanjut lagi. Ya. Yang kelima, ikat tepasi palaya, pakai baji gauta, baji adata, baji ampe-ampeta. Iya. Terus yang keenam, sekolah ya baji ada, bangkuwa baji picuru, ata karaing, batu ngasing ngerangkale. Kemudian yang terakhir ini kilo yang paling terakhir sekolahnya di mau pasang ikat tena pasang nih kibe ujungnya lolo. Iya, terus Cukup sampai situ kelongnya tuh. Oke, sampai di situ aja kelongnya sampai. Iya, berarti cuma ini kelong-kelong pasikola apa pembentuk karakter usia dini. Nah, kira-kira di zaman sekarang ini masih bisa diterapkan atau kayak saya kan seorang ibu ini ceritanya nih Pak Nur Syam. Saya saja tidak tahu ini kelong-kelong pasikola ini apa begitu. Iya, jadi maksudnya pada saat kapan saya bisa bacakan ini kelong-kelong pasikola ke anak saya. Silakan Pak Nur Syam, mungkin bisa dijelaskan jadi untuk ibu-ibu yang ada di rumah, pendengar apa bisa jadikan salah satu trik ini untuk anak usia dininya sebagai bentuk karakter. Iya. Jadi yang pertama memang ini wadahnya atau tempat untuk menyampaikan kelong ini memang di sekolah. Oh, jadi cuman di sekolah ini disampaikan, jadi dari gurunya yang menyampaikan begitu Pak Nur Syam? Iya. Iya, oke, baik. Tapi hanya saja kita tidak boleh beranggapan bahwa meskipun ini tempatnya harus di sekolah, tapi di rumah juga kita boleh perdengarkan kepada anak. Tapi dalam ranah dia harus misalnya pergi sekolah, sebelum pergi sekolah atau setelah pulang sekolah. Iya. Jadi ada memang pendekatan. Jadi misalnya sama dengan kelong ketiga tadi, ikat tepo sekolah ya, yang sekolah, iya. Teruki pangajaran guru. Ini boleh sampaikan kepada anak sebelum berangkat ke sekolah. Karena sebelum pergi ke sekolah kita sudah sampaikan bahwa nak, kamu ini anak sekolah. Jadi harus mendengarkan perkataan seorang guru. Iya. Itu maksudnya. Tapi ini memang diperuntukannya ini bahasa daerah Makassar ya Pak Nur Syam ya? Iya. Bahasa Makassar. Oh, bahasa Makassar. Jadi muatan lokalnya untuk anak SD di sekolah ini. Iya. Oke, Pak Nur Syam, mungkin ada bagaimana caranya bisa kita terus lestarikan ini kelong-kelong pasikola ini sampai ke generasi-generasi berikutnya. Iya. Ini sebenarnya sudah ada, misalnya kayak penari pakai caping ya. Ini kelong-kelong ini biasanya sama tadi Ibu bilang, bagaimana, apakah ada musiknya ini atau bagaimana lagunya. Ini pengapliasannya biasa ada di pakai caping. Iya. Tarigan Rambulo ini biasanya. Iya. Kalau yang lagu kedua ini sering sekali digunakan di Gan Rambulo. Tapi yang lain-lainnya ini sudah jarang. Yang paling terkenal memang itu anak sekolah selalu bangun pagi, cuman itu. Tapi selain itu kayak ini misalnya ikat tepas sekolah ya pendapat gerimata dari ngaruh punasiat dan ikat dokang. Ini maksudnya ketika kita anak sekolah ya, ketika pulang ke rumah kemudian tidak ada lauk yang tersedia, kita tidak boleh bersedih apabila cuma bisa makan garam. Nah ini bahkan ini kenapa dahsyat sekali efeknya, ini memberikan pemahaman kepada anak-anak bahwa ketika kita pulang ke rumah
itu kita tidak boleh mencela makanan apapun yang ada di rumah, apa yang tersedia. Ya. Makanya ini sangat penting. Makanya saya bilang bahwa kelong-kelong ini membentuk karakter usia dini. Oke. Iya, karena kalau dewasa bagaimana ini tuh? Tidak ada ketertarikannya kalau sudah remaja dewasa, apalagi di zaman sekarang. Untuk mau dengar ini kelong-kelong pasikola di kalangannya pasti sudah tidak sesuai zamannya. Jadi kita mempertahankan ini untuk usia dini ya Pak Nur Syam. Jadi kalau bisa muatan lokal itu muatan lokal untuk sastra daerah jangan dihilangkan, begitu Pak Nur Syam. Karena sayang sekali apabila pemahaman kita tentang kehidupan sosial khususnya di berbagai daerah, kita kan punya lokasi tempat kebiasaan yang juga berbeda. Iya. Kalau di Takalar ini masih digunakan ini kelong-kelong pasikola? Kalau di sekolah ya mungkin sebagian kecil. Di Takalar tempatnya Pak Nur Syam bagaimana? Apakah sudah pernah meneliti begitu bahwa wah ini anak setelah mendengarkan kelong-kelong pasikola akhirnya ada perubahan yang tadinya malas bangun pagi akhirnya cepat bangun begitu? Kalau meneliti belum pernah. Tapi kalau ini kan saya ambil dari pengalaman pribadi. Oke, baik. Mungkin diceritakan tong itu pengalaman pribadi ini. Apa positifnya dari kelong-kelong pasikola untuk Pak Nur Syam sendiri? Iya. Ini positifnya memberikan pemahaman kepada diri sendiri bahwa kita sebagai kaum terpelajar itu memang yang pertama tadi cepat bangun untuk melaksanakan aktivitas pagi hari. Kemudian yang kedua memang harus mendengarkan perkataan guru, nasihat-nasihat yang baik itu dari orang tua. Guru itu kan bukan hanya dari sekolah ya. Yeah. Guru itu bisa orang tua, bisa juga om, tante misalnya. Pokoknya memberikan kita mungkin ilmu lah. Atau sesuatu yang bermanfaat itu bisa kita jadikan, maka kita harus dengarkan. Kemudian yang ketiga, kita sebagai aplikasinya dari saya sendiri ya untuk dalam keempat itu, kita tidak boleh mengeluh persoalan dapur ketika pulang ke rumah. Iya. Jadi apapun yang ada itu yang harus kita nikmati. Oke deh, baik. Terima kasih Pak Nur Syam yang sudah memberikan penjelasan detail tentang kelong-kelong pasikola sebagai media pembentuk karakter usia dini. Ya, Pak Nur Syam. Iya, masih ada ya? Ini yang paling bagus, malahan ini paling bagus. Coba dijelaskan. Pakai baji kauta, baji adata, baji ampe-ampeta. Oke, artinya? Ini yang paling top. Iya. Artinya kita sebagai anak sekolah itu harus memperbaiki diri, perilaku. Baji ada itu artinya bagaimana aturan-aturan kita terhadap orang lain. Baji ada. Kemudian yang keempat baji ampe-ampe artinya sikap perilaku. Jadi bagi anak sekolah itu kita harus memperlihatkan apa yang membedakan saya dengan orang yang tidak sekolah. Intinya di situ persoalan sikap, moral dan bagaimana cara menghargai. Oke, baik. Iya, luar biasa sekali. Jadi bajiki adata, bajiki ampe-ampeta ya itu dari salah satu isi dari kelong-kelong pasikola. Terima kasih Pak Nur Syam kebersamaannya. Sama-sama. Iya. Baik, terima kasih Pak Nur Syam SSM Home yang sudah hadir di program acara Obrolan Budaya tentunya dengan tema kelong-kelong pasikola media pembentuk karakter usia dini, dan kita bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya Unhas dan Pak Nur Syam ini dosen Departemen Sastra Daerah Universitas Hasanuddin. Terima kasih kebersamaan Anda di Obrolan Budaya, dan saya Daem Baji masih terus menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti.